Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Agus Ismail, ST MBA, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Isyarani dari Prodi Manajemen. Di sini kita akan bahas tentang CRM. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu CRM? CRM itu Customer Relationship Management. Apa itu CRM? CRM adalah manajemen hubungan pelanggan, bisa disebut juga Customer Relationship Management, yang berarti strategi yang dirancang untuk membantu bisnis memahami, mengelola, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. CRM memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan data berharga tentang perilaku pelanggan, preferensi mereka, hingga bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layananmu. Nah, data inilah yang kemudian diolah untuk menciptakan pengalaman yang lebih relevan lagi. Jadi bayangkan, kalau misalkan kita bisa tahu apa yang pelanggan butuhkan sebelum mereka sadar akan kebutuhannya. Apalagi di zaman yang sekarang ini yang lebih digital kan, pasti pelanggan itu punya ekspektasi yang lebih tinggi terhadap produk perusahaan atau layanan kita sendiri kan. Kayak misalkan lebih cepat dibalasnya menggunakan AI, atau misalkan dengan kalau sekarang kan ada yang apa namanya, kayak di Shopee, TikTok, Instagram itu kan ada yang live gitu kan kurang jualan. Nah, biasanya pelanggan itu pasti menonton live kita kan. Jadi misalkan bisa tektokan langsung tanpa harus ke tempat jualan kita. Berarti lebih menguntungkan sekarang, tapi menggunakan CRM itu. Selanjutnya ada tujuan utama CRM. Yang pertama ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena CRM itu membantu memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara mendalam. Sehingga bisnis atau perusahaan dapat menawarkan pengalaman yang lebih personal. Jadi pelanggan itu sini merasa diperhatikan atau cenderung lebih loyal dan kembali menggunakan produk atau layanan kita. Dan yang kedua ada mengoptimalkan retensi pelanggan. Jadi lebih mudah dan lebih murah untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dibanding mencari yang baru. Nah, dengan CRM, bisnis kita atau perusahaan kita bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan, mendorong mereka untuk melakukan pembelian berulang. Nah, selanjutnya ada meningkatkan efisiensi operasional. Nah, CRM juga membantu mengotomatisasi banyak tugas seperti pelacakan penjualan, pengiriman email follow up, hingga manajemen keluhan pelanggan. Jadi kita lebih fokus pada hal-hal yang lebih strategis. Tujuan selanjutnya ada memaksimalkan customer lifetime value. Nah, dengan data yang tersedia, bisnis atau perusahaan dapat melihat peluang untuk melakukan upselling atau cross-sell pada pelanggan. Jadi bisa maksimalkan nilai dari setiap pelanggan dalam jangka yang panjang. Dan selanjutnya ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi melalui CRM ini bisnis atau perusahaan kita dapat memberikan respon yang lebih cepat atau lebih tepat kepada pelanggan di berbagai saluran, membuat pengalaman mereka lebih lancar dan memuaskan. Selanjutnya ada menghemat biaya pemasaran. Nah, dengan data pelanggan yang terpusat, jadi kampanye pemasaran dapat ditargetkan dengan lebih akurat sehingga tidak perlu menghabiskan biaya untuk iklan yang tidak tepat sasaran. Contohnya kayak misalkan di aplikasi Gojek ya teman-teman ya. Kalau di aplikasi Gojek itu kan ada layanan GoRide, ada GoFood, atau ada GoCar-nya gitu kan. Nah, kalau misalkan apa namanya, misalkan saya nih lebih sering menggunakan GoFood. Nah, itu pasti akan muncul promo-promo yang lebih menarik
supaya saya bisa terus memakai layanan GoFood tersebut. Tapi kalau misalkan saya melihat dari layanan GoRide-nya, karena saya jarang menggunakan layanan tersebut, itu pasti nggak ada, pasti ada, tapi nggak sebanyak promo untuk layanan GoFood di aplikasi saya gitu. Pasti perusahaan kayak menilai nih konsumen yang pelanggan ini lebih banyak pakai GoFood nih, jadi promonya itu untuk lebih banyak untuk layanan GoFood-nya. Beda misalkan teman saya pakai GoRide, pasti promo GoRide di aplikasi teman saya itu lebih banyak daripada promo yang ada di aplikasi saya. Nah, di aplikasi saya itu pasti yang lebih banyak itu promo untuk GoFood karena saya lebih banyak menggunakan layanan GoFood. Setelah kita tahu apa aja tujuan dari CRM, sekarang kita pahami bagaimana cara kerja manajemen relationship management ya. Nah, ini langkah-langkah kerja CRM. Yang pertama, desentralisasi data pelanggan. Jadi CRM itu mengumpulkan dan menyimpan semua informasi pelanggan di suatu tempat, mulai dari histori pembelian, preferensi, hingga interaksi di berbagai saluran seperti email, terus Instagram atau media sosial lainnya. Dan ini tuh memudahkan tim untuk mendapatkan pandangan lengkap tentang pelanggan tanpa harus mencari data dari sumber manapun. Nah, selanjutnya ada automatisasi tugas-tugas rutin. Nah, tugas-tugas seperti follow up, pengiriman email marketing, atau mengingatkan pelanggan tentang produk baru bisa dilakukan secara otomatis. Jadi, misalkan kita ada produk baru nih, kita bisa langsung chat pelanggan tersebut di media sosialnya, atau mengingatkan, atau dia pelanggan tersebut udah searching nih tentang produk kita tapi belum sempat beli atau belum ada uangnya atau gimana. Nah, kita bisa follow up lagi. Bagaimana Pak, Bu, apakah jadi beli produk kami? Nah, itu bisa dilakukan karena dengan adanya CRM ini. Yang ketiga ada personalisasi interaksi pelanggan. Nah, dengan data yang dikumpulkan, CRM memungkinkan bisnis untuk berinteraksi dengan pelanggan secara lebih personal. Misalnya, perusahaan bisa memberikan rekomendasi produk berdasarkan histori pembelian mereka atau memberikan penawaran khusus pada pelanggan setia. Semakin personal, semakin besar peluang mereka untuk kembali. Nah, selanjutnya ada integrasi multisaluran. Nah, CRM memastikan pelanggan dapat berinteraksi dengan bisnis melalui berbagai saluran, baik itu email, telepon, chat, atau media sosial lainnya yang semuanya terhubung dalam satu sistem. Jadi, jika pelanggan menghubungi melalui media sosial, kemudian via email, nah, semua informasi tetap bisa dilihat dalam satu tempat. Nah, hal ini membuat layanan lebih responsif dan konsisten. Selanjutnya ada analisis data untuk prediksi tren. Nah, CRM ini juga membantu menganalisis data pelanggan untuk memprediksi kebutuhan mereka di masa depan. Misalnya nih, misalnya tuh dengan melihat pola pembelian, kita bisa memprediksi produk apa yang mungkin diminati oleh pelanggan berikutnya, sehingga dapat memberikan penawaran lebih tepat sasaran. Ini adalah cara yang ampuh untuk selalu melangkah di depan kompetitor ya. Nah, selanjutnya ada proses tahapan CRM. Yang pertama ada akuisisi pelanggan, yang kedua ada manajemen data pelanggan, yang ketiga ada retensi pelanggan, yang keempat ada segmentasi pelanggan, dan yang kelima ada analisis CRM. Teman-teman ada yang tahu gak? Ini tuh apa sih maksudnya? Mari kita jelasin di slide berikutnya ya. Nah, ini dia. Akuisisi pelanggan. Jadi akuisisi pelanggan ini proses mendatangkan pelanggan atau klien baru untuk bisnis atau calon pelanggan untuk membeli produk untuk pertama kalinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu memperluas basis pelanggan, memperkuat merek, meningkatkan pendapatan. Dengan cara memanfaatkan media sosial, memberi penawaran menarik, berkolaborasi dengan influencer. Nah, contohnya itu kayak misalkan kita mau
mengeluarkan produk baru nih, atau mempromosikan produk kita atau layanan kita. Nah, kita itu bisa menggunakan cara ini nih, memanfaatkan media sosial. Contohnya kayak kita promosi di Instagram, atau sekarang lagi lebih viral tuh di TikTok ya. Di TikTok, atau bisa di Facebook. Nah, itu juga bisa. Karena di platform media sosial ini tuh menjadi alat yang sangat efektif ya untuk menjangkau semua pelanggan baru. Nah, memanfaatkan berbagai fitur promosi dari iklan yang ditawarkan oleh platform-platform tersebut tuh meningkatkan visibilitas bisnis. Jadi kalau misalkan sekarang kan udah ada media sosial ya, jadi kayak lebih gampang aja, lebih enak aja ya kalau promosi tuh enaknya pakai media sosial karena nggak mengurangi biaya juga, mengurangi tenaga juga ya kan. Nah, cara berikutnya juga bisa memberi penawaran menarik. Misalkan kayak YouTube YouTube Premium nih. Kan kita belum coba ya. Kayak misalkan saya kan waktu itu belum coba kayak YouTube Premium tuh kayak gimana sih? Nah, dan si YouTube ini tuh menawarkan penawaran menarik yaitu uji coba gratis. Coba siapa yang nggak mau uh, siapa yang nggak mau sih kalau uji cobanya itu gratis? Jadi kita dikasih uji coba gratis selama 1 bulan. Dan kalau misalkan pasti ada ketertarikan dong dari diri kita sendiri kayak kalau YouTube Premium itu kan tanpa iklan ya. Jadi nonton YouTube itu nggak perlu ada iklan, nggak perlu skip iklan, nggak perlu lain-lain. Nah itu salah satu menarik untuk oh ya udah deh setelah uji coba gratis 1 bulan, nah bulan berikutnya ya mau nggak mau kita bayar karena kita udah cocok sama YouTube Premium tersebut ya kan. Nah selanjutnya ada berkolaborasi dengan influencer. Yang zaman sekarang itu kan pasti banyak influencer yang ini kan yang menarik kan, yang menarik pelanggan juga. Pasti teman-teman tahu kan siapa saja influencer-influencer di Instagram atau di TikTok yang lebih banyak menarik pelanggan baru. Nah, itu kita bisa menggunakan influencer tersebut. Selanjutnya kita ke manajemen pelanggan. Apa sih manajemen pelanggan? Nah, manajemen pelanggan itu pendekatan strategis yang digunakan bisnis untuk menangani data pelanggan. Pendekatan ini melibatkan perolehan, penyimpanan, pengorganisasian, dan pemanfaatan data pelanggan. Tujuan utama melakukan manajemen data pelanggan itu mengubah data pelanggan mentah menjadi profil pelanggan yang berwawasan. Nah, profil ini memberdayakan tim penjualan dan pemasaran untuk meningkatkan strategi mereka. Nah, selanjutnya ada analisis CRM. Apa sih analisis CRM? Nah, analisis CRM itu yang berfokus pada analisis data pelanggan untuk mendapatkan informasi penting dalam rangka meningkatkan pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Nah, dalam analisis CRM ini membutuhkan atau memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan data, menyimpan, dan menganalisis data pelanggan dari berbagai sumber. Seperti kayak misalkan riwayat transaksi, terus preferensi produk, perilaku pembelian, dan interaksi pelanggan lainnya. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi pola, tren, informasi berharga lainnya yang dapat digunakan untuk memahami pelanggan, terus juga dapat mengoptimalkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan retensi pelanggan. Dan ini juga dapat menguntungkan bisnis kita sendiri. Nah, selanjutnya kita ke retensi pelanggan. Nah, apa sih retensi pelanggan? Retensi pelanggan adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan mencegah mereka beralih ke pesaing. Nah, melibatkan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun hubungan yang kuat, dan mendorong pembelian berulang. Nah, jadi dengan kata lain itu, retensi pelanggan adalah upaya menjaga pelanggan agar tetap loyal pada suatu merek atau layanan produk kita. Nah,
gimana sih cara meningkatkan retensi pelanggan itu sendiri? Yang pertama itu menyediakan produk atau layanan yang sangat baik ya. Terus yang kedua itu bisa menawarkan insentif untuk terus membeli produk atau layanan tersebut. Misalkan kita kayak membeli produk ini nih, misalkan kita mau beli produk baju, bonusnya dapat insentif atau bonus ya, bonus celananya yang harusnya beli terpisah, tapi kalau misalkan beli produk baju ternyata bisa dapat celananya juga. Nah, itu bisa. Nah, terus yang selanjutnya ada bisa memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Selanjutnya ada memberikan harga yang wajar. Nah, kayak misalkan kita mau ngasih diskon nih, jangan harganya dinaikin dulu baru kita kasih diskon ya. Berarti harganya nggak wajar dong. Kayak misalkan harganya normalnya ya 9.000. Nah, karena kita mau diskon jadi 5.000, misalkan diskon 20% nih, jadi harusnya nggak, ya udah 9.000 kurang 20% aja, nggak usah dinaikin dulu 15.000, diskon 20%, harga jadi 9.000, sama aja ya kan. Nah, itu juga termasuk retensi pelanggan ya. Selanjutnya ada segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan itu apa sih? Segmentasi pelanggan itu adalah proses membagi pelanggan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik atau perilaku yang sama sehingga bisnis dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dan personal. Jadi tujuan segmentasi pelanggan itu sendiri termasuk membagi pelanggan target yang menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil, bisa menjamin kesamaan di antara pelanggan di setiap kelompok tersendiri, ya kan. Tujuan segmentasi pelanggan itu sini juga bisa mengembangkan hubungan yang lebih baik dalam memahami kebutuhan setiap pelanggan, terus mengidentifikasi pelanggan yang mengidentifikasi pelanggan yang berharga, terus mengidentifikasi peluang cross-selling atau upselling, terus tujuannya juga meningkatkan profitabilitas dengan mengembangkan strategi pemasaran. Nah, segmentasi pelanggan itu juga ada berbagai jenis ya, misalkan contohnya segmentasi berbasis kebutuhan. Ya kayak tadi yang pertama saya jelaskan, kayak misalkan contoh di aplikasi Gojek itu sendiri ya, kayak misalkan saya lebih sering pakai layanan di GoFood ya untuk aplikasi Gojeknya. Nah, itu pasti akan ada akan ada promo-promo menarik untuk apa namanya? Untuk saya bisa lebih memakai atau mengulang memakai GoFood itu tersendiri, jadi nggak pindah ke lain hati kayak misalkan kompetitor sebelah atau GrabFood gitu kan, pasti saya makanya GoFood terus gitu. Nah, selanjutnya ada strategi CRM. Strategi CRM adalah proses bisnis dengan teknologi yang bertujuan memahami pelanggan. Nah, strategi CRM itu memiliki berbagai manfaat yang dapat mendukung jalannya suatu perusahaan, bahkan meningkatkan nilai perusahaan tersebut di mata publik. Manfaatnya apa aja sih? Manfaat strategi CRM itu apa sih? Yang pertama itu bisa meningkatkan pendapatan. Nah, karena adanya pemasaran CRM ini bisa memanfaatkan berbagai data ya, kayak database. Nah, sehingga penjualan dan pelayanan itu dilakukan secara online itu juga bisa melalui website atau saran lainnya. Jadi jangkauannya bersifat global tapi tidak membuang tenaga kita sendiri. Nah, itu bisa meningkatkan pendapatan perusahaan juga. Nah, selanjutnya manfaatnya itu juga bisa mengurangi biaya. Nah, kalau misalkan kita melakukan promosi dari tempat ke tempat, kan itu makan biaya besar ya, dari transportasi, terus belum makannya juga. Nah, tenaga kita juga termasuk biaya kan. Nah, dengan adanya CRM ini difokuskan itu pada
pada pemasaran yang lebih spesifik dan tertuju pada konsumen yang potensial aja, sehingga lebih efektif dan efisien, serta mengurangi biaya yang tidak perlu dikeluarkan. Jadi lebih murah mempertahankan seorang customer daripada mendapatkan customer baru lainnya yang belum tentu menarik gitu loh. Kayak misalkan mau promosi ke tempat A nih, nah belum tentu pelanggan di sana tuh tertarik gitu pada produk kita. Nah, tapi dengan ada CRM ini, kita bisa melakukan semuanya di satu tempat, bisa lebih tertuju pada pelanggan itu sendiri. Nah, manfaatnya selanjutnya ada apa aja? Manfaat CRM itu juga bisa meningkatkan efisiensi operasional, terus juga meningkatkan time to market, terus meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, contoh strategi CRM. Apa aja sih contoh strategi CRM? Yang pertama itu ada program reward dan loyalitas. Yang kedua ada personalisasi marketing. Yang ketiga ada kreasi konten dengan penambahan nilai. Nah, program reward dan loyalitas. Nah, pelanggan atau customer itu sendiri kan yang sudah loyal menggunakan produk dan layanan perusahaan kita pasti akan lebih senang lagi jika kita itu memberikan reward atau penghargaan atas loyalitas mereka. Nah, hal ini tuh dapat semakin meningkatkan kesetiaan pelanggan dalam menggunakan produk atau layanan kita. Nah, serta menarik calon customer lainnya dengan program kita yang mengutamakan pelanggan. Nah, yang kedua itu ada personalisasi marketing. Nah, setelah mendapatkan data terkait perilaku dan interaksi konsumen nih, nah kita sudah bisa memiliki bekal untuk melakukan marketing yang bersifat lebih personal. Nah, jadi strategi CRM ini dapat dilakukan dalam bentuk email atau push notifikasi yang menyasar langsung kepada pelanggan tertentu. Terus selanjutnya ada kreasi konten dengan penambahan nilai. Nah, konten semakin beragam dan berlomba-lomba untuk menarik perhatian audiens itu semakin inovatif ya dalam menyampaikan pesan supaya audiens nggak jenuh dengan marketing yang kita buat. Nah, alih-alih hanya promosi produk dengan segala kelebihannya, perusahaan juga memastikan nilai ke dalam konten mereka. Jadi misalnya kita buat konten ya di TikTok atau di IG gitu, nggak misalkan kayak waktu itu apa namanya yang kain kafan itu, nah promosi dengan kreasi konten zaman dulu-dulu mah nggak ada kan promosi kain kafan. Nah, karena nih zaman udah serba modern ya, kain kafan aja dipromosin dengan cara uh, kita itu yang pakai kain kafan ya kan, jadi kan orang menarik gitu, kayak orang tuh tertarik untuk beli, kayak oh iya juga ya buat jaga-jaga buat masa depan kita juga ya kan. Sebelumnya kan orang tuh juga pasti ngapain sih beli kain kafan, nanti aja kan kalau ini. Nah, itu di saat konten itu kan juga pasti ada promo-promo menariknya. Misalkan kain kafan tersendiri harganya misalkan ya 50.000 satunya. Ini nah tapi kalau pas saat itu dapat promo satu set udah sama talinya, udah sama penutupnya, sudah sama bendera kuningnya, lain-lainnya, pokoknya udah sama itu semua tuh harganya jadi sekian gitu loh. Itu bisa menarik eh, pelanggan atau konsumen baru juga. Nah, selanjutnya adalah tantangan terkini dalam CRM. Nah, pasti banyak kan ya teman-teman ya tantangan terkini dalam CRM itu. Nah, ini saya ambil 3 aja. Yang pertama itu ada data yang terisolasi, yang kedua ada entry data manual, terus yang ketiga ada kualitas dan manajemen data. Nah, data yang terisolasi itu terjadi ketika informasi pelanggan tersebar di berbagai departemen dan sistem. Jadi fragmentasi ini tuh bisa menghambat perolehan pandangan tentang interaksi dan preferensi pelanggan. Karena misalkan di contohnya nih data saya di Shopee adanya sekian emailnya datanya A, nah di Tokped datanya B, atau di Bukalapak datanya C. Nah itu agak susah ya untuk
mensinkronkan data kita dalam untuk digunakan dalam CRM tersebut. Nah, selanjutnya ada entry data manual. Nah, entry data manual itu menimbulkan tantangan yang signifikan karena dapat menyebabkan potensi kesalahan atau ketidakkonsistenan. Nah, mempertahankan keakuratan dan kelengkapan data menjadi perjuangan yang terus-menerus yang mempengaruhi kendala wawasan yang dipenuhi dari sistem CRM. Contoh itu kayak misalkan di tempat kerja saya sebelumnya, entry datanya itu masih manual. Jadi misalkan kayak input KTP, nama KTP, terus NIK KTP, NIK di KTP-nya itu. Jadi masih kita gitu yang menginput. Sementara sementara tuh masih bisa kayak misalkan cuman hanya di foto aja gitu, KTP-nya itu harusnya udah masuk semua ya ke dalam sistem kita. Nah, tapi di pekerjaan saya sebelumnya itu entry data itu masih manual. Kayak nama ibu kandungnya siapa, terus penjaminnya siapa nanti, terus nomor kakaknya berapa, itu masih manual. Itu menjadi tantangan ya dalam CRM yang harus takutnya kan kalau namanya ya manusia ya pasti ada salahnya ya kan. Nah, kalau misalnya kita ketik kalau buru-buru pasti kan ada aja yang salah. Misalkan nomornya salah atau namanya salah yang harusnya saat itu udah beres, udah terinput, udah proses selanjutnya, tapi ini harus dikoreksi lagi, harus diulang lagi. Nah, itu menurut saya tantangan paling apa ya, yang paling harus dibenahi juga sih ini entry data manual itu. Selanjutnya itu ada kualitas dan manajemen data. Nah, kualitas dan manajemen data yang buruk itu yang diakibatkan oleh praktik entry dan pemeliharaan yang tidak konsisten dapat menjadi tantangan yang terus-menerus. Jadi memastikan keakuratan dan kelengkapan menuntut upaya berkelanjutan untuk menetapkan dan menegakkan protokol manajemen data yang kuat. Jadi kadang kan kalau misalkan dari entry data manualnya aja udah salah, jadi kan kualitas data dan manajemennya masuk ke sana itu banyak yang salah juga kan. Misalkan saya inputnya namanya ABCD. Nah, harusnya nggak ABCD, misalkan ABCF. Nah, itu kualitas datanya masuknya itu kan pasti acak-acakan. Jadi harus dikoreksi lagi. Nah, itu mundurnya ke entry data manual. Jadi tantangan-tantangan dalam CRM ini sebenarnya sih termasuk hal yang sepele tapi membuat keterlambatan atau membuat kurang akurat lah dalam proses selanjutnya itu. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan terakhir. Jadi, penerapan konsep manajemen pelanggan yang umumnya dikenal dengan CRM yang bertujuan memberikan produk dengan kualitas dan layanan terbaik bagi pelanggannya. Nah, pasti yang dengarkan kayak pelanggan adalah raja gitu kan. Nah, itu sebenarnya sih kurang tepat ya, walaupun benar tapi kurang tepat karena pelanggan itu sebenarnya itu adalah rekan atau partner sendiri gitu kan. Nah, dalam pengertian itu terdapat hubungan jadi timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi uh, bukan cuma salah satu pihak aja yang untung. Jadi kayak pelanggan kan juga untung udah dapet pelayanan atau produk terbaik. Nah, si perusahaan juga untung eh, apa namanya bisa punya pelanggan yang baik juga. Nah, jadi pengertian ini mengadopsi pemikiran bahwa pelanggan yang dimaksud bukan hanya sebatas definisi sebagai pelanggan membeli produk atau layanan lainnya, tapi juga termasuk para pegawai dan rekan kerja lainnya saling bekerjasama untuk mendukung proses operasional perusahaan. Ya kan? Jadi untuk itu perancangan sistem CRM bukan bertujuan untuk memenuhi keinginan pelanggan, tapi juga berupaya untuk mengelola dan menjaga hubungan atau relationship yang berkualitas
agar terjadi kerjasama yang baik dan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Nah, ini selanjutnya ada referensi. Dan terima kasih. Nah, sekian presentasi dari saya tentang Customer Relationship Management. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.